Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya, atau selamat malam semuanya. Salam kenal. Eh, Kali ini pertemuan ketiga ini kita laksanakan secara daring melalui video ini karena jadwal masih chaos ya, seperti itu. Jadi kita sementara ini kita lakukan secara online. Jadi di sini kita akan belajar struktur dasar dalam prolog. Jadi di sini kalau oke, ini kita ada berbagai sintaks yang kita bisa pelajari di sini. Misalnya ada fakta, lalu ada aturan, query, atom, variabel, dan constraints. Nah, apa itu fakta, rule, dan sebagainya itu? Nah, kita bisa belajar di sini. Nah, jadi kita langsung aja mulai ke materi praktikumnya. Di sini, jadi dalam prolog, em, eh, aturan variabel, atom, number dan sebagainya, strukturnya itu digambarkan sebagai hierarki seperti ini. Jadi data objek ini terdiri dari struktur dan simple object. Lalu diturunkan lagi menjadi constraints dan variabel. Lalu constraint ini terdiri dari atom dan number. Nah, kita langsung saja constant. Jadi yang paling penting yang kita pelajari itu adalah konstan dan variabel. Nah, like konstan itu eh, konstan adalah sebuah atom atau number yang tidak bisa diubah selama penjalanan program. Jadi konstan itu dimulai dengan huruf kecil. Huruf kecil dalam satu program. Misalnya, sebelumnya kita langsung aja ke selanjutnya. Jadi konstanta itu terbagi jadi dua, ada atom dan number. Nah, di sini atom ini adalah karakter atau string. Intinya adalah string, tetapi atom ini lebih mudah dan merupakan entity yang tidak bisa diubah. Dan biasanya merupakan representasinya adalah konstanta, bukan teks. Nah, konstanta misalnya di sini bawah ini likes Johnny Apples. Ini maksudnya apa? Nanti kita lanjut aja. Nah, numbers ini adalah jenis konstanta yang merepresentasikan nilai numerik. Jadi numerik ya nomor biasa ya. Nah, biasanya ada dua, ada integer. Integer itu bilangan bulat, dan floating point itu bilangan float, bilangan desimal intinya. Jadi misalnya di sini, misalnya likes Johnny Apples ini, dan juga population Jakarta, terus ini 8 juta. Jadi ini nomor, ini namanya number, lalu ini namanya atom. Seperti konstanta, bukan ya bisa dikatakan sebuah string dalam bahasa lain, tapi di sini kita namanya atom. Ini merepresentasikan suatu objek gitu. Nah, selanjutnya selain ini, jadi ini semuanya ini namanya konstanta. Konstanta itu tidak bisa diubah. Nah, sesuatu yang bisa diubah itu namanya variabel. Di sini variabel dinyatakan dalam prolog itu merupakan dimulai dari uppercase letter atau bisa juga underscore, lalu mix of campuran huruf, digit dan underscore lain. Nah, ini merepresentasikan nilai yang belum diketahui, seperti variabel yang di matematika kan. Misalnya parent, lalu x, Mary. Di sini x, Mary. Jadi x ini merupakan bebas kita, tergantung. Jadi x-nya apa, nama orang lain dan sebagainya. Dan selain itu kita bisa, ini kan bisa juga underscore. Jadi kalau misalnya underscore lalu bisa diganti ubah. Nah, itu sudah jadiin variabel. Jadi variabel bisa mulainya dengan underscore, tapi
ada campuran huruf bisa kecil bisa besar dan nomor, atau lebih gampangnya itu ya uppercase saja, huruf besar aja itu. Nah, selain itu ada juga di prolog namanya anonymous variable. Jadi anonymous variable ini bakal berguna nanti. Anonymous variable ini merupakan variable yang digunakan untuk mendapatkan, ya untuk membantu, istilahnya untuk membantu, tetapi kita tidak membutuhkannya. Jadi kita anonymous variable ini kita guna untuk mengignore sebuah nilai, atau kita tidak peduli terhadap variabel tersebut. Anonymous variable ini bisa digunakan dalam nama semua nama variabel. Bisa digunakan situasi di mana variabel tersebut tidak penting dan ya kehadirannya itu, ya absennya itu ya signifikan, tidak. Jadi misalnya di sini ada sebuah fakta ya, a bird can fly, bisa kita menggunakan anonymous variable yang digunakan untuk menyatakan sebuah burung bisa terbang, tapi kita tidak peduli burungnya apa. Jadi ini anonymous variable ini istilahnya mengeneralkan, dan juga ya pentingnya itu kita tidak peduli terhadap apa yang ada di variabel yang kita isi di situ. Lalu selanjutnya, setelah ngajak tentang variabel dan konstanta, kita langsung masuk ke fakta. Nah, di sini fakta dalam prolog ini merupakan sebuah pernyataan yang diasumsikan benar. Jadi fakta ini merupakan blok dasar blok pembangunan dasar dalam sebuah program prolog, dan biasanya mengandung predikat lalu diikuti oleh 0 atau lebih dari 0 atau lebih argumen, dan biasanya diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik ini wajib ya guys. Jadi misalnya di sini ini kalau kita titiknya hapus bakal error, faktornya out of sync. Lalu fakta ini biasanya direpresentasikan dengan predikat dengan specific arguments. Nah, fakta ini kita tulisnya itu seperti kayak menulis kalimat. Kita istilahnya kita akan membuat kalimat di sini. Nah, di sini ada beberapa pernyataan, lalu dalam aktif prolog facts-nya ya. Jadi pertama, Johnny is a doctor. Lalu kan ini berarti ini adalah predikat, lalu ini adalah konstanta. Lalu di sini ada juga, nah ini lebih, the sky is blue. The color of the kan colornya sky itu blue. Jadi the Johnny is a doctor. Atau bisa juga the dogs have 4 legs. Berarti ada legs-nya ada 4. Ini berarti ada dua argumen. Dua argumennya adalah dog dan 4. Ini artinya dog have 4 legs. Jadi ini has legs-nya. Ini subjeknya, ini berapa dari predikatnya. Lalu ada the earth revolves around the sun. Berarti revolves around-nya. Lalu earth, lalu sun. Ini artinya berarti the earth revolves around the sun. Jadi istilahnya kayak SPOK, inti SPOK gitu ya. Jadi tapi tidak terlalu juga sih. Ya inti yang lebih versi gampangnya itu, atau mau yang gampang dimengerti itu SPO atau K ini SPK atau SPO. Ini jadi O atau K di sini. Objek atau keterangan, subjek dan predikat. Namanya juga predikat. Nah, ini ada guideline tuh untuk menulis fakta. Nah, guideline-nya itu nama sebuah properti atau hubungan
selalu dimulai dengan huruf kecil dan appear as a first term, berarti harus muncul sebagai term pertama ya. Jadi ini tidak bisa huruf besar. Kalau misalnya revolves akan ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa, gak akan diambil dengan prolog. Lalu objects are listed as comma separated arguments inside parentheses. Jadi di sini merupakan objek yang didaftarkan dengan dipisahkan dengan koma. Kalau misalnya ada beberapa argumen, di sini kan ada 2 argumen, berarti ada 1 dan 2. Lalu fakta harus berakhir dengan titik, dan sebenarnya semua program untuk menyatakan end dari sebuah prolog line ya. Jadi kayak C++ dengan titik koma, dan ya C++ dengan titik koma ya. Jadi kalau titik ini tidak ada bakal error. Jadi titiknya jangan lupa. Lalu objek ini bisa direpresentasikan dengan lowercase letters, numbers, or strings, dan enclosed in quotes. Jadi bisa objeknya bisa lowercase letter ini, atau bisa nomor seperti ini, atau bahkan string karakter. String karakter itu ya berarti dalam string bisa namanya apa terserah di sini stringnya. Jadi ini bisa juga ya masukkan. Nah, setelah fakta ini juga ada namanya rules. Jadi rule ini adalah sebuah pernyataan logikal yang mendefinisikan hubungan antara satu atau lebih objek yang berhubungan ya. Jadi rule ini terdiri dari head dan body yang dipisahkan dengan simbol titik 2 strip. Titik 2 strip ya. Ini titik 2 strip. Ya, headnya itu merupakan the name of the predicate, lalu diikuti dengan list argumentsnya. Lalu bodinya mengandung beberapa tujuan yang mendefinisikan sebuah kondisi dari head tersebut untuk menjadi true. Jadi misalnya ini kan ada grandparent x, z, parent x, y, parent, parent y, z. Nah, di sini kita membuat rule grandparent. Di sini rule grandparent ada 2 argumen, yaitu x dan z. Artinya x adalah grandparent dari z. Nah, x dari grandparent dari z ini maksudnya apa? Jadi di sini kita masukkan, misalnya kan kita ada parent, 2 parent ya, misalnya John, Mary, Bob. Jadi misalnya ada 2 fakta. Ini adalah fakta ya. Di fakta ini John adalah, jadi ini x pertama ini adalah parent dari y, lalu y itu adalah parent dari z. Jadi maksudnya dari menggunakan 2 parent ini kita mencari eyang atau embah dari z. Jadi x adalah grandparent dari z di sini. Rule ini bisa berubah juga, bebas ya. Rule-nya bisa bentuk lain selain grandparent. Rule kan bisa kita buat berdasarkan apapun ya. Jadi di sini intinya rule ini adalah ini, kalau kita udah belajar logika di semester 1, ini intinya adalah if. Jadi if, lalu ini adalah then-nya. Hasilnya apa? Jadi ini sebagai kondisinya apa, lalu ini hasilnya. Seperti itu. Next, di sini ada query. Lalu query di sini adalah beberapa pertanyaan berdasarkan hubungan antara objek dan properti dari objeknya.
Dan query itu dan di sini di Swift Prolog query-nya berada di sini. Jadi di sini tulisannya your query goes here. Jadi di sini query ini harus berakhir dengan period. Jadi sama seperti yang fakta dan rule aturan. Ini di sini semuanya isinya fakta dan aturan. Dan di sini untuk menjalankannya menggunakan query. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan semicolon yang digunakan untuk membuat interpreter untuk backtrack dan mencari solusi alternatif lain. Nah, itu namanya backtracking. Backtracking itu kita bakal belajar di materi kedepannya. Untuk sementara kita belajar basicnya dulu. Color red, color blue, dan color green. Nah, di sini kita bisa menulis query di sini color X. Jadi di sini kita bisa submit. Submitnya adalah Ctrl Enter. Nah, di sini, kalau di Swift Prolog ini kita biasanya di program Swift Prolog, bukan yang website, atau bahkan di VS Code, ini kita bisa menggunakan semicolon untuk menemukan solusi lain. Tapi di sini Swift Prolog itu kita ada tombol next yang fungsinya sama dengan semicolon. Jadi tinggal ini jadi semicolon. Ini berarti mencari alternatif solusi lainnya. Lalu ada lagi next green. Lalu kalau biasanya kita lanjut lagi, di sini kebetulan berhenti, tapi di VS Code dan di Swift Prolog kalau kita lanjut di titik koma itu bakal keluar false di sini. Jadi gitu untuk query. Query ini digunakan untuk menanyakan pertanyaan berdasarkan fakta dan rule yang ada di sini. Jadi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada recursion. Nah, kita sudah belajar recursion di programan ya, programan deklaratif dan pemrograman deklaratif dan sebagainya itu. Jadi recursion itu kita pasti ada nilai basisnya, ada aturan basis, lalu aturan rekursifnya. Sama kita seperti yang fungsi di mata kuliah sebelumnya. Nah, di sini sama ya di pemrograman deklaratif. Jadi di sini predikat akan menggunakan dirinya sendiri untuk mencari nilai kebenarannya. Jadi di sini contohnya ini adalah predecessor. Jadi predecessor ini adalah sejenis, bukan grandparent, bukan parent aja, tapi seperti ya nenek moyangnya dari Z. Jadi antara ini. Jadi di sini kita ada basis aturan basisnya. Ini adalah X dan Z. Lalu mengandung parent XZ. Nah, di sini ini maksudnya kalau misalnya kita langsung menemukan, kalau misalnya sekali ini bakal langsung ketemu. Lalu di sini ada aturan rekursifnya. Jadi rekursif ini bakal kita ngulang. Ini kan berarti X lalu Z. Tapi X-nya sudah ketemu, tapi parentnya masih Y1. Lalu dari Y1 itu bisa bakal cari X, Y, Z lagi. Lalu ngulang lagi parent Y1-nya siapa? Lalu ternyata Y2. Terus Y2 lalu predecessor YZ lagi, Y2Z. Lalu Y2Z, parentnya Y2 adalah parent dari Y3 kan. Berarti Y3 predecessor dari Z. Nah, predecessor Z ini Y3 ada Z. Berarti betul. Berarti ini value-nya true. Jadi bakal mengembalikan true. Jadi tidak segampang gitu ya recursion, bakal lebih kompleks. Sebenarnya setelah menemukan Y3Z kan berarti true. Ini berarti true, berarti ini bakal kembali lagi. Ini bakal kembali ke backtrack ya tadi. Backtrack ke Y2, lalu ke Y1, terus ke XZ-nya. XZ-nya jadi sudah ketemu dan di sini berarti jadi true. Jadi
sebisanya ya segitu aja untuk recursion sebisa kita ya. Jadi intinya kita menggunakan recursion yang sama seperti fungsi recursion pada matkul sebelumnya, programan dan SDA itu, dan integrated. Jadi summary-nya, dan di sini ada summary. Predicate can be defined with without function. Jadi predikat bisa didefinisikan menggunakan atau tanpa argumen. Lalu prolog sintaksnya ada fakta, rules, dan queries. Lalu juga ada atom, variable, dan konstanta. Konstanta itu merepresentasikan nilai pasti, dan variabel itu merepresentasikan nilai tidak diketahui yang biasanya digunakan dalam rules atau query. Prolog ini menggunakan uppercase huruf kapital untuk variabel dan huruf kecil untuk konstanta dan atom dan nomor. Lalu recursion itu adalah, recursion ini bakal menjadi konsep penting dalam prolog, dan ini bakal digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah yang bakal kita pelajari selama pemrograman deklaratif ya. Dan juga query ini merupakan konsepnya predikat dan argumen. Argumennya untuk menentukan apakah nilainya true atau false, atau mencari solusi untuk mencari variabelnya. Jadi seperti itu summary-nya. Oh, sudah kelihatan di sini ada tugas. Waduh. Ya. Jadi di sini kita ada tugas ya. Tugasnya adalah ini ada studi kasus sebuah keluarga kecil. Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Nah, di sini ada Alpha merupakan orang tua dari Beta dan Charlie, Beta merupakan orang tua dari Delta, dan Delta merupakan orang tua dari Echo dan Foxtrot. Nah, tugas kalian ini kalian membuat fakta dari studi kasus. Nah, di studi kasus ini juga mudah dibuat kok, tinggal baca aja terus ngikutin apa yang kita udah pelajarin. Lalu di sini ada aturan, buatlah aturan berikut berdasarkan fakta yang telah dibuat ini. Nah, di sini sebenarnya ada dua nih yang sebenarnya udah ada di sini, kalian bisa kopas aja. Tapi bisa ada dua ini yang belum dibahas, jadi kalian bisa cari aja caranya gimana. Lalu dengan query, tentukan output dari query berikut. Nah, ini query-nya ada parent Charlie A, child Echo Delta. Ini kalian tulis outputnya apa. Jadi query di sini, kalian tulis query. Query-nya kita uji coba query-nya di Swift Prolog misalnya, atau di Swift Prolog kalau kalian punya, atau di VS Code. Tinggal tulis apa ininya, pertanyaannya di sini. Lalu misalnya parent Charlie, ini kan di Charlie A kan. Lalu tinggal jalanin apa hasilnya di situ. Kayak ini hasilnya. Hasilnya bisa true atau false, atau bahkan variabel sama dengan apa gitu. Kalau ada yang kalau lebih dari satu bisa di list aja. Seperti itu. Nah, dan tentuannya kalian bisa menguji coba seperti di aplikasi Swift Prolog yang di sini ya. Ini aplikasi Swift Prolog-nya, kita bisa coba menguji coba fakta, aturan, dan query. Tapi kita untuk kerjain soal ini kalian kerjakan dengan aplikasi dokumen editor, bisa Microsoft Word, Google Docs, atau apapun terserah. Google Docs mungkin yang lebih gampang ya. Terserah aja, terserah kalian mau buat pakai apa. Lalu kumpulkan dalam bentuk kumpulkan dalam bentuk PDF di assignment Google Classroom yang sudah kita nanti siapkan nanti. Lalu jangan lupa format filenya juga kalau bisa. Kalau disuruh upload file, jangan lupa format nama filenya ini. Lalu deadline-nya adalah minggu depan dari sekarang. Ya, minggu depan pukul 23.59. Jadi sebelum pertemuan ke-5. Oke. Jadi segitu aja praktikum pertemuan 3 hari ini. Bila ada pertanyaan kait dengan materi ini, bisa kalian tanyakan melalui Kak Angga atau saya melalui PC, atau bisa tanyakan di grup, bisa juga. Dan jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.
Sekian dan selamat beraktivitas.